balik lagi di Apaan Sini TV. Masih sama gue dan juga Adit di sini. Hai. Jangan lupa di subscribe channelnya Adit. Siap. Ya. Motovlog. Ya, motovlog. Jadi gini Dit, hari ini tema kita agak sedikit dark night. Dark Knight apa tuh? Kegelapan. Iya, maksudnya. Jadi hari ini gue pengen review satu artis selebriti yang agak sedikit dark side tentang kehidupannya. Oh, dark side soal Iya, tentang kehidupan dan fashion dia. Hari ini gue mau nge-review tatonya Marilyn Manson. Tahu Marilyn Manson? Sedikit jujur, ya? gue nggak tahu. Oh, lu jujur nggak tahu Iya, sama gua nggak Jadi tahu. Marilyn Manson adalah bapak satanis dunia. Satanik. Jadi doi ini lebih ke antikris. Wow. Gitu. Jadi konten kita hari ini ngebahas tentang itu. Jadi kalau misalnya lu baper dan lu menganggap terlalu agamis, jangan ditonton. Iya. Soalnya mengandung spoiler dan banyak mengisahkan tentang jenis-jenis agama berbeda. Gitu. Terutama satanik. Pertama kita ngebahas satanis hari ini. Sebenarnya Tapi kita lebih ke nge-reaction sih. lebih nge-reaction tentang tatonya sih, tapi juga Enggak. ngebahas tentang kehidupan dia Oh. gitu kan. nggak mengajak gitu enggak. Yoi. Lu mau apa? Dapat cerita apa nih tentang Marilyn Manson? Ini dulu dia siapa, terus Sebenarnya Marilyn Manson itu dia ngapain? dia selebritis personil band sih. Dari US. Dari US sudah pasti gitu. Dia bandnya sih gue bilang sih keren sih. Gitu. Lo bisa searching dah bandnya tuh Marilyn Manson gitu. Itu nama dia sendiri sih. Sebenarnya berarti gini, dia solo. dia solo, dia kayak Avril Lavigne, kayak contohnya kayak gitulah. Jadi solo ada yang ngiringinya gitu, tim-timnya dia. Jadi nama Marilyn Manson sendiri juga sebenarnya gabungan Dit. Gabungan dari apa tuh? Marilyn Monroe sama Charles Manson. Jadi Marilyn Monroe adalah penghibur dan pecun ya kan. Kalau si Charles Manson adalah pembunuh berantai yang terkenal di Amerika. Jadi nama itu digabungin sama dia jadi nama panggung dia. Gitu. Pembunuh sama pelacur. Iya, Tapi nggak ada hubungannya dan sama, pelacur nggak ada hubungannya kayak darah gitu, nggak ada ya? Oh nggak ada. Tapi sih Bener-bener cuma inspirasi inspirasi buat dia doang. Tapi emang gue bilang sih dia menjadi pusat fashion dunia karena emang fashionnya dia itu gue bilang unik dan nyeleneh. Gitu. Jadi buat kiblat fashion gitu Buat ya? kiblat fashion deh. Yang gue sedikit cerita sih, dia kenapa memutuskan buat jadi antikris dan satanis karena ya dia tidak percaya akan adanya Kristus. Oh gila sih. Gila sih gue bilang kalau di luar negeri itu sih. Parah sih. Gila parah gitu ya. Terutama kayak tato-tatonya dia ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi berhubungan satanis gitu? yes, banyak simbol-simbol Baphomet. Nggak apa-apa ya, gue nggak bahas di sini ya. Hari ini karena kita ngebahas seperti itu kayak Baphomet, simbol-simbol yang di atasnya Illuminati. Kalau nggak tahu searching aja. Kalau lo nggak tahu, lo searching. Gue nggak bisa bahas terlalu rinci karena takutnya bermasalah ya kan. Oke dah, sambil gue cerita, kita bahas tato dia juga deh yang pertama. Oke, siap. Masuk Jadi ya, Marilyn Manson gue bahas tato yang ada di sleeve sebelah kanannya. Sebelah kanan. Jadi ada lambang balik lagi si mata satu dengan tanduknya, ya gitu. Dia hampir semua rata-rata simbol-simbol kegelapan yang ada di badannya Marilyn Manson ini. Tapi ini dia kayak kepala gitu ya? Apanya? Ini. Iya, jasanya kepala sama mata satu. Gue kira kalau mata satu itu pasti segitiga. Nggak harus. Jadi kayak misalnya di ranting daun ada mata satu pun itu udah simbolnya mereka. Jadi bisa di apapun. Gitu ya? Kayak di jam lu ada mata satunya ya itu lu udah masuk simbol mereka. Kayak di maskernya si Adit misalnya ada mata satu ya itu udah masuk. Terus di bawahnya lu bisa lihat ada kayak lebah jantan pembunuh. Gitu. Agak merah-merah gitu. Agak Oke, next. Masih di tangan kanannya. Kita bahas tangan kanannya di bagian bawah sini, Dit. Masih kanan ya? Ya, itu ada gambar skull warna hijau. Oh, hijau. Lebih kayak ya kematian lah.
Tapi dari segi artnya kurang ya. Artnya mah dia mah biasa aja, yang penting Berarti simbolik. Berarti dia lebih ngutamain simboliknya daripada Next, artnya. kita bahas tato dia di sleeve tangannya sebelah kiri. Wah, ini sih gila. Wah, anjing dari tampilannya juga. Ada simbol-simbol devil, kayak ya pokoknya berbau-bau neraka lah ya kan. Terus ya kayak ada misalnya duniawi banget, kayak lu main judi, apa tema-tema kegembiraan yang ada di neraka tuh dibawa di sebelah sininya dia. Udah gitu di bawahnya, ada dadu juga ya. yes, ada lambang Baphomet udah pasti baratnya. Baphomet itu kalau nggak tahu dia iblis, bentukannya tuh kepalanya kambing ya. Kepalanya kambing dan badannya punya tanduk gitu. wanita. Badannya wanita. Dan dia diilhami sama si mata satu. Sedangkan Baphomet itu menyembahnya adalah Lucifer. Wow, Lucifer Lebih di atasnya lagi. Dan yang gue baca ya di artikelnya Marilyn Manson ini, Marilyn Manson menjual jiwanya pada Lucifer. Gila sih. Dan dia dibaptis langsung sama Lucifer di dalam mimpinya katanya, dan dia diangkat jadi pendetanya di gereja satanik milik Marilyn Manson. Dan banyak deh kayak selebriti pengikutnya banyak. Salah satunya kayak Lady Gaga, Taylor Swift. Tapi emang banyak sih artis-artis US gitu ya. Jadi mereka menjual jiwanya demi popularitas, dan itu real. Dan itu real, kayak kalau pesulap zaman dulu tuh David Copperfield yang bisa melayang terbang itu menjual jiwanya di segitiga Bermuda sama sang Illuminati. Nah, balik lagi kalau dia lebih ngeri, dia ngejual jiwanya sama Lucifer. Dewanya atau Tuhannya para iblis. Ya, Dewanya iblis lah. Ini lebih ngeri sih kalau dia, dan emang dia dapat popularitas. Kenapa dia bisa menjual jiwanya sama Lucifer? Jadi gini, gua sedikit flashback ya cerita. Dari awal Marilyn Manson kecil sekolah hingga dia dewasa, dia itu sekolah di sekolahan Kristiani sama keluarganya. Which is agamis banget. Yes, keluarganya berharap dia ini jadi pendeta. Gitu. Jadi orang bener lah. Tapi di suatu waktu, pas waktu keluarganya lagi terpuruk, dia hingga kelaparan, dia berpikir gini, gua aja selalu mengutamakan agama, ibadah terus. Tapi kenapa lu Tuhan nggak nolong gua di saat gua begini? Yang artikel gua baca gitu. Makanya dia memutuskan, ya udahlah, gua anti Jesus, gua anti Kristus. Dia ngomong kayak begitu. Jadi dia udah nggak percaya akan Kristus dan memutuskan gua jadi pengabdi salib kembali. Wow, ngeri ya. Gue bilang jadi melenceng sih kalau di kita. Udah kacau sih. Tapi nggak seharusnya begitu ya. Iya, nggak seharusnya begitu. Jadi coba kalau di luar negeri emang ya sih, udah budayanya bebas. Jadi lu mau agama lu apa juga bebas. Kalau di kita kan nggak bisa. Iya, dan bahkan mereka terang-terangan ya. Mereka terang-terangan bahwa I'm a satanic gitu. Iya, mereka si Marilyn Manson tuh udah diboykot di beberapa negara, nggak boleh perform dan tour di situ, terutama Inggris. Gitu. Nah, Inggris terus udah gitu udah gitu sama di ini di daerah-daerah kayak Roma, Itali. Dia nggak boleh. Apalagi itu pusatnya Kristiani. Soalnya dia itu selalu gitu. Dia selalu menjelek-jelekan Kristus di setiap lagunya. Kan serius dia. Gitu, dan dia selalu kayak ngasih wawasan gitu di lagu-lagunya itu, kayak lirik-liriknya bahwa lu percaya Jesus, yakin lu, kayak gitu-gitu. Dia dengan terang-terangan kayak bilang sih iya kayak menghasut orang gitu. Gokil sih gue bilang. Dan akhirnya dia memutuskan menjual jiwanya sama si Lucifer. Akhirnya dan sekarang dapat famous, duit, wanita di mana-mana. Gokil sih. Iya, bahkan dia nikahin ini pemain bokep, ada dinikahin sama dia. Anjir, gue bilang keren sih. Next kita bahas tatonya Marilyn Manson yang ada di kedua tangan sininya. Jadi simbol devil dan iblis ya. Kayak ada skull, atasnya kayak ada skull sama demon. Iya, skull sama demon bener. Atasnya di skullnya itu kayak ada apa sih? Pohon yang bisa hidup dan bisa ngomong. Iya, dan dia kayak nyengkram skullnya itu ya kan. Terus di kirinya ada spider blade gitu kan. Next. Gokil sih ya. Kita bahas ini paling fenomenal. Tatonya Marilyn Manson yang ada di sininya, apa disebutnya nih? Ya. Tekukan tangan. Apa itu? Mata neraka. Emang kayak gitu bentuknya? Ya gue nggak tahu. Dia menamakannya dirinya dia itu dengan tatonya ini mata neraka. Jadi dia bisa melihat jiwa yang udah meninggal dengan mata ini katanya. Dan dia disuruh mentato ini sama Lucifer. Jadi itu dia gini, Dit.
Dia setiap dimimpiin, lu besok tato simbol ini, dia langsung nato, sebab katanya itu seolah-olah dia diberikan wahyu. Anjay. Gila gue bilang, sampai segitunya gitu. Wah, gila sih. Jadi mata neraka ini. The Eye of Hell. Yes, riak-riaknya itu serba dark dan hitam. Udah itu aja. Simple dia mah sebenarnya, dan tatonya gue bilang sih B aja. B aja sih kalau B aja. dari segi artnya ya. Yes. Oke. Tato dia selanjutnya adalah yang ada di sininya. Sini apa di sininya? Iya, bagian bawah. Kalau lo bisa lihat tulisannya solve Apa tuh? apa sih? Nggak tahu, kayak bahasa. Coak lua apa sih, coak gula pokoknya gitulah yang gue cari tahu ya tulisan ini. Ya lu bisa baca sendiri lah, namanya gak susah Latin Iya, gitu. iya. Ini adalah nama panggilan untuk Baphomet. Solve coak gula. Gue nggak tahu tuh bahasa Latin gitu tuh. Kalau gue cari-cari tahu mah itu kayak, jadi Baphomet punya simbol ada tulisan itunya dan dia mentato di sini. Jadi seolah-olah emang dia mengabdi sama. kayak begini. Iya, soalnya kan dia kan pendetanya di gereja satanik tuh. Ya, ada Baphometnya gitu. Gokil sih gue bilang. Pendeta di gereja satanik ya. Pendeta di gereja satanik dan dia juga Gila, selebritis. gila. Tapi jangan salah, dia sekarang lagi usaha mengembangkan parfum mayat. Dan sih. Mengembangkan parfum mayat. Parfum buat mayat apa parfum yang terbuat dari mayat? Parfum buat mayat dan itu buat konsumsi harian. Wow. Gitu. Buat dipakai di orang yang masih hidup. Buat dipakai di orang yang masih hidup, udah gitu kayak dia pakai lipstick. Dia kan kalau buat fashion dia pakai lipstick, dia digini-giniin gitu. Itu dia itu gini, itu juga lipstick buat mayat, diperuntukkan buat mayat. Jadi apapun yang buat mayat itu dijual ke halayak umum. Biar apa gitu ya? Ya fashion dia emang gitu, dan dia pasti nih fashionnya kalau nggak hitam, merah. Ini banyak yang ngikutin ya? Banyak yang ngikutin sebab dia trendsetter dunia. Apalagi sih hasutannya Lucifer itu kan begitu ngeri. Lu jual jiwa lu sama gua, ya lu gua kasih apa yang lu mau. Ibaratnya begitu. Tapi itu efek sampingnya gimana ya? Apa dia matinya susah kan? Tapi gini, dia pernah nulis di media, gua itu mau mati tapi dimakan sama orang. Gila, siapa yang mau makan Sumanto aja Gitu, jadi dia maunya mati dimakan sama orang, next gitu keinginan dia. Disuruh ke Indo aja, suruh ketemu Sumanto. Iya, disuruh makan sama Sumanto ya, tolong ya. Goblok banget. Next, kita masih bahas tato dia sebenarnya nggak banyak sih. Tapi kengerian dia yang banyak. Iya. Jadi tatonya dia B aja, B cuman aja. histori di balik tatonya itu simbolik. Next, kita bahas simbol yang ada di tangan dia, di punggung tangan yang kata lu. Itu apa nih? Itu adalah simbolnya Lucifer. Tapi bukan pentagram. Oh, kalau pentagram. Bukan. Kalau pentagram Baphomet ya? Kalau pentagram tuh Baphomet. Kalau ini di atasnya Baphomet. Jadi ibaratnya Lucifer yang agung kata dia mah. Jadi ada di sini dia. The Great of Lucifer. Yes, gitu. Coy. Jadi Tuhannya para iblis. Berani ya? Berani dia pasang di sini. Jadi kalau lu tahu siapa? YouTuber itu? Siapa? Bimo PD. Bimo PD, Dia Katarsis. di sini Katarsis. Dan ini adalah level di atasnya Katarsis, lebih mulia kalau kata dia. Next, sharing pengetahuan. Betul. Bahwa ternyata orang seperti ini ada di dunia ini. Ya, ada Biar loh, tahu ada aja. loh orang-orang yang nyembah setan secara terang-terangan. Iya, orang yang menyembah setan di gerejanya dia dengan terang-terangan ada, dan membenci Kristus itu ada ya orang ini. Gitu. Bahkan dia bilang di media katanya lebih hebatan TV dibandingin lu. Gitu ya kan, gue gak sebutin lah, tapi coba Sarah sebutin di sini ya kan. Dia bilang gitu, lebih bagusan teknologi dibandingin lu gitu. Ngomong ke si Tuhan itu, ngomongnya gitu. Terang-terangan. Next, tato dia paling baru dan terakhir ya. Gue bahas tato dia di dada. Jadi kebalik. Salib kebalik dan ditambah satu lagi logo di atasnya. Jadi lebih ke Lucifer. Oh, ini Lucifer juga. Yang atasnya logo Lucifer, bawahnya juga salib kebalik tapi ditambahin satu logo lagi. Gitu. Satu garis gitu. Satu garis lagi ya. ya. Ya disuruhnya begitu sama Tuhannya dia. Dari wahyu. Dapat dari wahyunya katanya ya harus seperti itu. Jadi atasnya kayak 666. Oh iya. 666. Ya, 666. Bawah. Bawahnya dikasih kayak tanda salib kebalik tapi ditambahin satu lagi garis. Simbolik banget gitu. Dan kalau gue bilang sih freak sih. Overall dari tatonya Marilyn Manson yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana? Gue serem aja. Serem ya. Dan orang itu dia selalu make up gitu. Oh. Gak pernah gak make up.
Kalau yang dari gue bilang tadi, tatonya tuh sebenarnya B aja. Dari Gak ada yang lu suka? Kalau misalnya buat dari segi gambar sih paling yang gambar Bapomet itu sih. Oh, gambar Bapomet sebelah kiri dia sini ya? Iya, kayaknya kok terang-terangan banget gitu. Iya bener sih. Bahkan dia orang cuman kayak buat menyimbolkan doang pentagram. Iya, oh dia enggak bener-bener Bapomet. Bahkan nih kalau di set panggung dia nih, di set panggung dia tuh harus ada logo Bapomet, terus sama lambang Antichrist. Dan itu terang-terangan, makanya di Inggris nggak boleh, soalnya itu lu ngajarin jadi nggak bener secara nggak langsung bahwa ya lu perform tapi lu nyembahnya, nah itu dia. nyembah yang lain kayak gitu. Jadi gua rasa sih nggak ini banget, nggak apa. Tapi kalau di Indo kelar sih. Iya lah, kalau di Indonesia mah nggak bisa kayak begitulah Ya, ibaratnya. di Indo kan apa ya, agama melenceng sedikit bilangnya Sesat dan langsung gitu dulu. lu bisa dipenjara Iya. gitu. Tapi kalau di Amerika mah bebas. banget. Bahkan gue bilang antikris di Amerika itu sekarang makin banyak makin banyak peminatnya. makin banyak peminatnya, soalnya banyak orang susah secara nggak langsung dibantu sama finansial mereka, diangkat. Otomatis kan keyakinannya akhirnya luntur tentang Tuhan. Lebih ke tentang iblis gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi? Ya namanya juga instan. Namanya juga instan. Lu pengen kaya, dibantu sama komunitasnya mereka, terus ya tersesat lu Parah. ibaratnya. Kalau lu sendiri gimana, Bang? Kalau gua dari segi art biasa aja, tapi dari segi arti gua suka Mata Neraka ini. Kalau gua The Eyes of the Hell. gua lebih suka itu sebab letaknya itu gua bilang sih lebih Kan lebih ini kan letak. gerak ya? Iya, letaknya itu. Jadi Gimana nato- kalau dari segi tato gimana? Kan ini kan ditato di sini. lama sembuhnya sih. Kan gerak kan? Lebih lama sembuhnya, udah gitu sakitnya kan luar biasa. Dan itu dia kanan kiri kayak cermin, harus sama. Dan intinya artinya sih gue lebih ke artinya bahwa lu bisa melihat alam lain yang udah pada mati dengan mata neraka lu, dan itu lu disuruh sama Lucifer bikin itu. Gue bilang agak freak sih, agak gila sih gue bilang. Tapi ya adanya begitu ya udah gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi lu? Ngeri sih. Ngeri ya, intinya ngeri ya. Parah sih ngeri. Lu dapet aja Bang begini aja. Sebenarnya sih gua ada yang request di gua suruh kayak apa namanya nge-review tatonya Marilyn Manson, tapi gua bilang sih sebenarnya agak spoiler sih. Gue sebenarnya juga menyampaikan di publik kayak begini agak sedikit ragu-ragu, soalnya takutnya malah gua ntar dikecam gitu. Soalnya memang pemahaman tentang antikris di Indonesia tuh masih tabu banget gitu. Dan kita coba share ke kalian. Ya, gue coba share jadi biar lo berdasarkan artikel yang kita dapat ya. betul, biar lo tahu gitu bahwa musisi yang fenomenal seperti ini nih ada gitu, bahwa lu mengajarkan ajaran antikris lewat musik. Kalau dia gitu, jadi ngejerumusin orangnya lewat musik gitu ya. Gue sih nggak nyalain, itu memang keyakinan dia, gitu kan. Pokoknya yang kita sampaikan dari tadi awal video itu semua itu berdasarkan dari artikel. Jadi bukan dari kita sendiri. Benar, jadi gue just hanya mencari tahu dan mempelajari. Tapi benar, hanya just untuk hiburan aja, lu jangan terlalu kayak nyari tahu Bapomet itu siapa, Lucifer itu siapa. Ntar lu cari tahu ya, jadi lu belok. Lu ntar jadi murtad lu ya kan. Jangan, kasihan lah ibaratnya. Just hanya info aja. Benar. Jadi biar lu nggak bego-bego banget gitu bahwa pengetahuan ini ada antikris dan segala macam gitu. Paling gitu aja kali Dit ya. Oke, siap. Jangan lupa di like, di share, lu komen kalau misalnya mau gue mau request di review tatonya siapa seperti biasa gitu kan, biar channelnya ini berkembang juga ya kan. Soalnya subscribe itu kan gratis. Ayo dong di subscribe ya nggak? Banyak subscribe kita makin semangat bikin video. Iya, gue juga bakal ngehadirin review tato-tato yang ekstrim, kayak mungkin ngebahasnya tentang ini lagi next. Mungkin kalau ada yang request, Ciwe ya kan? juga nggak ketinggalan. Hah? Ciwe juga nggak ketinggalan. Ciwe juga nggak ketinggalan gitu kan. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.